Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, berjumpa lagi dengan saya Pendeta Alfa Gracia dalam program Senin Teduh. Tidak ada gagang pada salib. Ini adalah karya dari seorang penulis teolog bernama Kosuke Koyama yang mempopulerkan tidak ada gagang pada salib. Apa maknanya? Gagang itu sebenarnya mempermudah seorang untuk membawa barang. Seperti cangkir ini, dia memiliki gagang sehingga kita mampu memegangnya dengan lebih mudah. Ataupun juga tas. Tas memiliki gagang, ya, ada jinjingannya sehingga kita lebih mudah untuk membawanya. Atau alat-alat rumah tangga lainnya seperti ember dan seterusnya. Pada salib tidak ada gagangnya. Ini menandakan apa? Menandakan bahwa salib itu harus dipikul, tidak bisa dijinjing. Sebagaimana firman Tuhan yang akan saya bacakan, Matius 16 ayat 24. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jika seseorang mau menjadi pengikutku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku." Ini yang diucapkan oleh Yesus kepada para murid saat itu, bahwa syarat yang bisa dilakukan supaya menjadi pengikut Yesus adalah untuk memikul salib. Tidak ada gagang pada salib, hanya bisa dipikul. Ini gambaran di mana orang percaya pasti harus memikul salibnya ketika ingin mengikuti Dia. Mengapa orang Kristen memilih hal yang demikian? Sosok Yesus Kristus yang pada minggu ini kita pun mulai menghayati perjalanan sengsaranya sampai ia mati di kayu salib namun kemudian ia akan bangkit. Kita menghayati bagaimana Yesus Kristus itu rela untuk memikul salibnya dan tidak lain serta tidak bukan itu dilakukan untuk dunia ini, untuk kita. Dia rela untuk menempuh jalan sengsaranya, memikul salibnya untuk menebus dosa dunia. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara, setiap orang yang mengikut Yesus harus menyangkal dirinya. Menyangkal diri ini perihal bagaimana kita tidak berfokus kepada diri sendiri, tapi justru kepada kehendak Tuhan. Mungkin kita memiliki keinginan-keinginan yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Bisakah keinginan itu dipadamkan? Sebagaimana juga pada minggu-minggu Prapaskah setiap lilin itu dimatikan. Artinya ada pemadaman keinginan hati yang tidak seturut dengan kehendak Tuhan. Namun juga kita menghayati semakin dekat waktunya Tuhan Yesus akan menjalani masa sengsaranya, mati di kayu salib. Dan dalam perundungan ini kita diundang dan diingatkan kembali. Menjadi pengikut Kristus memanglah tidak mudah. Karena banyak sekali tantangan. Harus dipikul salib itu. Tidak ada jalan pintas atau alat bantu seperti gagang sehingga kita mudah untuk membawa salib itu. Tidak. Mari hayati salib itu sebagai bagian yang penting di dalam kehidupan orang percaya, bahwa salib menandakan Tuhan telah menebus dosa manusia. Dan di salib itu juga kita menjadi orang-orang yang diselamatkan. Kadang orang lupa makna salib. Acap kali salib itu hanya diingat sebagai aksesoris, diingat sebagai ornamen dalam kebaktian. Tapi makna di dalamnya adalah bagaimana kita menghayati karya kasih Tuhan di dalam salib itu. Dia telah mati di kayu salib untuk menebus dosa manusia dan kita pun diundang untuk taat kepadanya, untuk melakukan kehendaknya, menyangkal diri, memikul salib dan mengikuti Dia. Maka selamat menyangkal diri, memikul salib dan mengikutinya. Tuhan
di dalam Roh Kudus yang terus memberikan kita kekuatan. Amin. Mari kita berdoa. Sebentar lagi kami akan menapaki hari-hari dan menghayati jalan sengsara Yesus Kristus yang akan disalib. Dan dalam momen itu juga kami menghayati bahwa mengikut Yesus tidaklah mudah. Tidak ada jalan pintas untuk mengikut Yesus. Bagaimana kami harus berjuang di dalamnya, menyangkal diri, memikul salib, dan itulah cara bagaimana kami bisa mengikut Tuhan. Ajarlah kami Tuhan untuk dapat selalu berfokus kepada Tuhan, memprioritaskan Tuhan di atas segalanya, dan ajarlah kami juga untuk memiliki kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Kami memohon pertolongan Tuhan yang dapat mengiringi langkah kami, sehingga ketika kami memiliki kesediaan hati untuk memikul salib, Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Inilah doa dan permohonan kami, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari yang telah menyaksikan Senin Teduh. Sampai berjumpa dalam program Senin Teduh selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.